suatu hari di hutan nan lebat, seekor kancil lari ketakutan karena dikejar oleh seekor harimau. Kancil yang ketakutan tersebut berhasil bersembunyi di semak-semak. Hai kancil, sedang apa kamu di situ? Kancil tiba-tiba terkejut, ada suara yang memanggilnya. Kancil pun berjalan mendekati suara tersebut, dan ternyata dia adalah seekor kerbau. Hah, dasar kerbau, kamu mengagetkanku saja. Aku lihat tadi, kamu sepertinya sedang berlari ketakutan. Iya, aku berlari karena dikejar harimau. Apa? Harimau? Mana? Mana? Ah, dasar kerbau, badanmu saja yang besar. Ternyata kamu juga penakut. Jangankan aku, gajah yang punya gading dan badan yang lebih besar dari aku pun pasti menyingkir kalau ketemu harimau. Hah, sudahlah. Kita harus mencari cara melarikan diri dari tempat ini. Kamu tahu tempat yang aman? Pada tempat yang aman, harimau tidak akan bisa mencapai tempat itu. Hah, cepat, katakan di mana? Di sana, di seberang sungai sana, harimau tidak akan bisa menjangkaunya. Harimau kan takut air. Kita bisa menyeberang sungai, asal kita bisa menyingkirkan para buaya itu. Kau pikir bisa melawan kawanan buaya itu? Seekor harimau saja sudah membuatmu lari tunggang langgang. Siapa pula yang harus melawan para buaya itu? Aku punya ide yang sangat berlian. Mana mungkin kau punya ide yang berlian? Aku saja yang lebih pandai darimu tidak mempunyai ide. Tapi, sebagai teman yang bijaksana, aku akan mendengarkan idemu. Ayo, cepat katakan, apa idemu? Nanti aku akan berbicara kepada para buaya-buaya itu. Begitu mereka melihatmu, lambaikan tangan dan tersenyum. Hanya itu? Bagaimana ide seperti itu dikatakan sebagai ide berlian? Tapi agar hatimu senang, baiklah. Silahkan gunakan idemu. Hahaha. Hai para buaya, kemarilah. Para buaya yang sedang bersantai itu merasa terkejut melihat si kancil mendatangi mereka. Mereka pasti berpikir, berani sekali hewan kecil mendatangi pemangsanya. Hai kawan kecil, berani sekali kau datang ke sini dan seenaknya memanggil kami. Apakah kau menyerahkan diri untuk kami makan? Hai buaya, aku datang ke sini memang untuk memberi kalian makan. Tapi bukan aku yang akan kalian makan. Mencurigakan sekali. Memangnya siapa yang akan kami makan? Kancil menunjuk ke arah kerbau yang sedang berendam di kubangan lumpur. Para buaya yang melihat kerbau yang sedang berendam di kubangan lumpur dan melambaikan tangan kepada mereka. Apa maksudmu memberikan kerbau itu kepada kami? Bukan hanya seekor kerbau, tapi banyak kerbau. Banyak kerbau? Ah, benar. Hei, aku tidak sebodoh temanku ini. Kamu pasti punya maksud tertentu. Ayo cepat katakan, atau tidak ku makan sekarang juga. Kalian rupanya belum tahu informasi terakhir ya? Informasi terakhir apa itu? Pantas saja, selama ini kerja kalian cuma bermalas-malasan di sungai. Aku beritahu kalian ya, mulai hari ini aku diangkat sebagai penasehat Raja Hutan.
Hebat sekali. Jadi, kancil sekarang menjadi pejabat tinggi istana. Jadi, kancil selama ini dikenal sebagai hewan yang kecil. Tapi sekarang dia sudah menjadi pejabat istana. Hei, diam kalian. Biarkan aku berpikir. Karena hanya aku yang paling pintar di sungai ini. Jadi sekarang Tuan Kancil sudah jadi pejabat istana ya. Maafkan kalau kami tidak sopan. Maklum, dua teman saya tidak pernah sekolah. Jadi begini, ada informasi bagus buat kalian para buaya. Sang Raja Hutan atau yang kita kenal dengan sebutan Baginda Harimau telah mengeluarkan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hutan ini. Hari ini Baginda Mulia Harimau yang memutusku untuk menghitung jumlah buaya-buaya di sungai ini. Dengan begitu, Baginda Harimau bisa memutuskan berapa jumlah kerbau yang akan dikirim ke sungai ini. Hai kalian berdua, coba hitung berapa jumlah buaya yang ada di sungai ini. Tanya dia saja, karena aku sering tidur di pelajaran matematika. Kamu memangnya tidak tahu? Aku selalu nyontek di ulangan matematika. Harusnya kan kamu yang tahu. Bukannya kamu yang paling pintar di sungai ini. Aku memang pintar, tapi bukan soal matematika. Hah, sudah. Tidak usah berdebat. Aku tahu solusinya. Kumpulkan semua buaya yang ada di sungai ini dan baris berjejer dari tepi ini ke tepian sana. Siap, Tuanku Kancil. Semua kalian siap berbaris. Nah, aku akan berjalan di atas punggung kalian dan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 15. Hai buaya. Jumlah kalian semuanya 15. Tunggulah, aku akan melapor kepada Baginda Harimau dan mengirimkan banyak kerbau untuk kalian. Setelah Kancil pergi, para buaya itu sangat gembira. Mereka membayangkan daging kerbau yang gemuk untuk mereka. Sementara itu, harimau yang dari tadi mengejar si Kancil akhirnya sampai ke tempat si kerbau yang sedang berkubung di lumpur. Kerbau yang sangat ketakutan hanya menunjuk ke arah seberang sungai. Harimau melihat sungai yang penuh buaya. Harimau juga melihat Kancil yang berlari masuk ke dalam hutan di seberang sungai. Melihat hewan buruannya lolos, harimau sangat marah. Harimau pun kemudian melihat ke arah kerbau. Hahaha. Karena si Kancil telah lolos dan aku sangat lapar, maka kamu yang akan menjadi makan siangku.